bisa menjadi wasilahmu ketemu Kanjeng Nabi. Tapi lah awakmu senengane ngediti videone Gus Miftah sing ora-ora diposting, hati-hati iki nerakamu iku ngono. Maka mautul alam, meninggalnya orang alim itu merupakan tanda-tanda meninggalnya dunia. Maka kalau ada istilah wong kaya Kiai Thaifur niku kula wastani napa? Paku agama. Pak Prabowo itu paku negara, Pak Yai Thaifur itu paku agama. Tak takon kali yang desa napa niki jenenge? Selilit. Seliling. Oh, seliling. Inyong meh takon karo wong seliling. Apik temen ya. Upacara 17 Agustus dilaksanakan di desa Seliling. Lurah Seliling ngarane siapa? Tetanes. Oh, Anas. Wongnya sing ngendi? Nas. Ada temen ya. Jadi ana wong adzan maghrib gorengi wakasin. Ora sida mangan salat disit. Padahal sunnah itu kalau ada makanan makan dulu baru sholat, bukan sholat baru makan. Karena lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Karena ingat makanan dalam sholat itu hukumnya makruh. Makruh dalam sholat itu salah satunya ingat makanan, nahan kentut, nahan ngising, nahan nguyuh itu makruh. Makruh itu Alhamdulillahirabbil alamin itu makruh. Termasuk kelingan makanan nih. Makanya kalau ada makanan dimakan dulu baru sholat. Ini ngayel, wong seliling ngayel. Ana wakasin ditinggal sholat. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kucingnya lewat ngeong. Kira-kira sholatnya khusyuk apa ora? Ora. Supaya sholatnya aman, ikan asinnya juga aman. Setelah Fatihah saya sarankan membaca surat An-Nas. Aman deh. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Salatnya rampung evakuasi ini aman. Kucingnya minggat ya. Mautul alam. Nah, Mbah Yai Thaifur itu pakune agama. Pak Prabowo itu pakune negara. Saya mau tanya, yang bagus itu paku apa catut? Paku apa catut? Kalau paku, kenapa? Karena paku itu tugasnya mengencangkan, sementara catut tugasnya rusak. Maka negara ini butuh paku. Yang ngurusi negara butuh pakunya negara, yang ngurusi agama butuh pakunya negara, yang ngurusi agama butuh pakunya agama. Lah, orang-orang seperti Mbah Yai Thaifur niku nyuwun sewu, ini termasuk orang-orang yang pakune agama. Kewaliannya tidak terbantahkan. Mila bocah-bocah kene lho ya, kula pengen sukses macem-macem, lah pas ngetan, tolong mampir ziarah teng makam Mbah Yai Thaifur. Saya bilang, kita itu belum merdeka, Bu. Merdeka itu Mbah Yai Thaifur diwisuda oleh Allah. Meninggal di hari Selasa, yang kata Mbah Maimun, orang yang meninggal pada hari Selasa itu adalah ulama. Kalau meninggal hari Jumat itu wali. Delalah Mbah Yai Thaifur, Mbah Isrori Al-Ishaqi, Mbah Maimun Zubair itu meninggalnya semua hari Selasa dan Selasa Pon. Mbah Yai Asrori Al-Ishaqi Surabaya itu meninggal tanggal 18 Agustus Selasa Pon. Mbah Maimun Zubair meninggal 6 Agustus 2019 Selasa Pon. Mbah Yai Thaifur 19 Agustus 2025 Selasa Pon. Kayaknya bocah iki setupaing kayaknya. Nah, kenapa beliau merdeka? Saniki ngeten. Yang pertama nggih kula aturi. Ora-ora kowe panjang umur. Ngono wedi temen. Umure pira? 29. Kok raine tua temen. Arane siapa? Muzaki. Kamu tahu Muzaki artinya apa? Suci dari debu. Muzaki. Udah punya istri? Oh, alhamdulillah. Anaknya berapa? 3. Kembar.
Serius loh. Bocah cilik iso ngene ya. Saniki ngeten Bapak Ibu, kula aturi kenapa kok yang saya sampaikan merdeka itu Mbah Yai Thaifur. Mila sing bener paku mboten catut. Mila ana istilah paku buwono, bukan catut buwono. Kaya teng Yogyakarta iki lho ana paku alam, bukan catut alam. Soalnya ini sing ngencengi negara, sing ngencengi agama nih. Pak Prabowo masih berusaha membuat negara ini baik, sementara kiai-kiai itu menjaga agamanya Allah. Mila makin kula aturi, sing dimaksud merdeka itu apa toh? Jadi yang pertama begini, merdeka itu adalah ketika kita menempatkan Allah di dalam hati, tidak terkotori dengan apapun, itu baru merdeka. Jadi lanjenengan tasik gadah pengarep-ngarep kepada selain Allah, berarti jenengan itu dereng merdeka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ngabekti hanya kepada Allah. Itu artinya apa? Kalau ada pejabat dia ngabekti kepada jabatannya semata, mengalahkan kebaktiannya kepada Allah, itu berarti dia belum merdeka. Lah wis kabeh le liyak budun, hanya menyembah kepada Allah. Omongan manusia kira bakal dianggap le. Alah ngomongane wong. Ora bakal dianggap. Kalau kita menjadikan penilaian Allah itu satu-satunya, itulah merdeka. Tapi lah jenengan tasik gagas komentare uang, berarti jenengan dereng merdeka. Mula kula merdeka, buktinya apa? Kula dibully soal es teh, kula guyang-guyu. Merdeka bro. Aku ramati, jajal awakmu modar, tambah kuru, sarungnya gajah duduk. Merdeka itu tidak menganggap omongan yang tidak penting. Bocah hadro kayak gini, umpamanya karo panitia ada sangoni, hurra papa Allah, itu baru merdeka. Sangoni rak, santai. Nanti kalau panitia nggak nyangoni, tak sangoni. Santai. Tak sangoni apa? Doa. Saya mau tanya, lebih penting amplop apa doa? Bocah aja dijawab. Lebih penting amplop apa doa? Oh doa, bener kan? Dia hanya minta doa. Makasih Muzaki. Cangkem medan isi amplop. Ya Allah, santai le. Jadi ketika kita merdeka itu berharapnya hanya kepada Allah. Berharap kepada manusia pasti kecewa. Berharap kepada Allah Ta'ala tidak akan pernah kita kecewa. Soalnya apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Jenengan berharap terlalu banyak kepada Pak Anas selaku kepala desa Seliling, pasti kecewa. Wong Anas iki ora sempurna kok. Kok jangankan Anas, kiai lho nggak ada yang sempurna. Kula ngomong ngaten, Gus, kenapa kok kiai juga ada salah? Lho, kiai iki kudu salah, Pak. Karena kalau kiai itu nggak ada salah kok bener terus malah dikira nabi. Karena yang boleh bener terus itu hanya nabi. Kiai itu nggak boleh bener terus, Bu. Jadi kalau kiai ini kok ono salah nggih lumrah. Kalau nabi itu nggak boleh salah. Karena langsung di-maintain oleh Allah, dijaga oleh Allah. Salah titik mau langsung ditegur. Mila nabi itu maksum. Maksum itu dijaga dari perbuatan dosa, haram baginya neraka. Jadi kalau nabi itu maksum, muzaki mesum. Ya apa-apa vokalis ya. Nggak tak sangoni ya. Insya Allah. Setelah selesai pengajian, kelalen. Yes, pupung kalian terus sangoni lah, rapi enak kenyang ya. Aku itu pengajian kalau mbak gak bagi duit tangannya gatel. Tulisannya toh. Capira. Sangalikur cangkem ya kan sangalikur.
likur. Casmene 29. Kamu yaudah, kamu ngitung 1 juta. Ngitung 1 juta. Iso ngitung duit ora? Korupsi ya. Pas 1 juta. Ya, yaudah 1 juta untuk anak-anak hadroh. Ini yang ngundang Gus Sinta malam hari ini siapa? Lurah Seliling. Lurah Anas di Anas. Nas. Inyong disangone apa ora? Amplopnya Bapak Kiai. Mau saya kembalikan untuk jamaah. Di amplopnya di. Oh ini. Oh, di bawah anak sini. Ya, amplopnya tak kembalikan. Nanti siapapun yang hadir punya kebutuhan mendesak, alasannya rasional, tak kasih dari sini. Ini nggak akan saya terima. Pokoknya ngundang pengajian Gus Miftah gratis. Nah, ini tak kembalikan. Nanti saya bagi kira-kira jam 4:30 lah. Innallaha la yukhliful mi'at. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Nah, kalau ada pemimpin jenengan terlalu berharap terlalu banyak, ya salah ya Pak Edewi, Pak. Karena bagaimanapun manusia itu tidak maksum. Pak Prabowo itu tidak maksum, apalagi Anas. Wongnya saya ngendi ya? Nas. Ngendi ya? Saya ngendi ya? Kok langka ya? Kok malah Bali? Arta sangoni lurai kok malah minggat ya. Uli diskon. Jadi kalau kita itu berharap pemimpin yang sempurna itu nggak bisa. Mana lurai? Oh kiye lurai. Kok melayunya kayak banjir kayak kiye ya? Anas kiye. Lurah sini ya, akan deh, ini lurah. Ini Pak Lurah. Ya aja minggat, lurah minggat. Duduk sini. Supaya lurahnya tidak korupsi, tak kasih uang disimpan untuk jimat. Jimat, simpan. Supaya kamu punya uang sampai kamu mati, caranya gampang. Uang itu jangan kamu belanjakan, uangnya disimpan saja. Ini ya. Sampai mati, insya Allah punya uang kamu Nas. Jadi peci apa dompet ya? Oh, maju maning. Senyong meh takon. Lurah Anas kiye, saya napa awon? Awon apa saya? Saya napa awon? Kayak budalan jenazah. Inyong ki diundang pengajian cek susah. Ora sedunang ora apa-apa. Malah iso kelon bae karo bojone nyong ya. Jadi saya itu kalau hari nggak ada ngaji itu malah saya bahagianya minta ampun. Seliling. Sehat Pak Anas? Alhamdulillah. Usianya berapa Pak Anas? 45. Oh 45. Pada kali inyong 44. Bojone pira? Setunggal. Anaknya pira? 3. Oh 3. Iki tangan kanannya Prabowo. Korbannya kayak gini. Berarti awak gede pada gitu. Ya cocok. Tambahi 1.000 maning. Hadroh 1 juta tambahi maning. Jadi kita nggak bisa kemudian berharap itu sempurna. Mila kula matur toh. Kita itu yang perlu ditambahi itu adalah sabarnya. Kula aturi nggih. Niki menarik nih. Kula aturi, saya bacakan tulisan yang ada dalam tongkatnya Nabi Musa. Niki soal pemimpinan. Kanat aso Musa tuluha asrotu adru'in. Diceritakan tongkatnya Nabi Musa itu panjangnya 10 dirok. Pak Lurah, sedirok itu segini Pak Lurah. Kalau bahasanya orang siling mungkin ya setengah meter. Kalau 10 dirok itu berarti katakanlah 60 atau 50 cm lah. Berarti sekitar 5 meter atau 6 meter tongkatnya Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu tingginya 2 kali tongkatnya,
Berarti tingginya Nabi Musa itu sekitar 10 sampai 12 meter. Walaupun ada riwayat lain yang mengatakan tingginya sampai 30 meter. Kadang-kadang nyongnya mikir, wong dhuwure 30 meter lah sarungnya sebira. Cangkem malah isine sepira kepiye sih ya. Aja macem-macem, ntar inyong viral maning. Inyong mau ditemen ya viral ya. Nah, walaha su'batani, tungkatnya Nabi Musa itu ada punya cawang. Ini bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kalau gini namanya cabang. Nah, ada pohon, ada begini namanya apa, Le? Cah gemilang apa arane? Cawang ya. Bukan cangkok. Pang. Kepang ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Cabang gini. Patenya juga begini. Walaha su'batan. Wa kana maktuban alaihi. Lah, di tongkatnya Nabi Musa itu ada tulisannya, Le. Tulisannya ada berapa? 4 Pak Lurah. Yang saya sampaikan 2 saja. Oh, 3 lah. Wis 4. Wong saya kira peloro telu kada bae nyong ra amplopan ya pada bae. Kan dibagi-bagi gitu orang aja berapa. Ini di siapa? Ya bukan, ini saya nggak terima. Nanti pokoknya wargamu yang punya kebutuhan mendesak tak kasih dari sini. Saya nggak boleh bawa uang pengajian, ya. Santai aja Pak Lurah, santai aja. Borong es teh. Inyong wegah masalah maning. Aku trauma. Yang pertama, apa tulisan di tongkat Nabi Musa itu? Coba, ini untuk Pak Lurah, untuk Pak Camat, kalau ada Pak Camat, untuk teman-teman polisi, untuk teman-teman pejabat, semuanya dengerin. Kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi huwa wa fir'aunu sawaun. Setiap pemimpin yang tidak bisa berbuat adil atas kepemimpinannya, maka dia dengan Fir'aun itu sama, nggak ada bedanya. Hati Pak Lurah. Makanya kenapa kok saya itu mendampingi Pak Prabowo? Saya mengingatkan kalau beliau ada kurang benarnya, kita dukung program-program baiknya. Karena nyuwun sewu, Pak Prabowo ini orang baik. Beliau harus dikelilingi orang-orang baik. Nggih napa mboten? Jangan sampai kemudian kebaikan Pak Prabowo justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik. Bagi saya itu nggak penting, saya itu punya jabatan apa. Wong saya dulu diminta jadi menteri, saya nggak mau, nggak penting. Cangkem cah ya, duit akeh wis nyong kata sangon nih, cerewet bae saya iki ya. Menang cangkeme. Jangan sampai kebaikan Pak Prabowo itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik. Makanya perlu kita kawal bareng-bareng. Nah, sama, kalau Pak Anas ini dianggap baik, tolong dikawal. Kiai-kiai seliling yang ngawal Pak Anas. Aja mau njaluk proposal karo Pak Anas, tapi ngandani Pak Anas. Kalau kiai-kiai seliling biasa diamplopi karo Anas, kalau Anas salah, kiainya nggak berani nasihati si Anas. Kenapa? Karena kiai ini biasa nguntal amplopi Anas. Makanya ya Pak Anas harus memuliakan kiai-kiai itu, kiai-kiai kampung. Kiai idola saya itu kiai kampung. Milon jenengan ki ngidolakan orang-orang kayak saya itu salah. Yang perlu diidolakan tuh kiai-kiai kampung, Mbah Mudin, Mbah Rois. Ini penting di guru-guru ngaji. Makanya kenapa ketika ada guru ngaji di Demak, Gus Miftah langsung datang. Karena saya dulu juga guru ngaji. Dia sebulan digaji hanya 110.000, diterima 4 bulan sekali, didenda 25 juta. Kebangetan itu yang denda itu. Orang mendase ngedol motore, motore mau payu 500.000 tok. Alhamdulillah saya melihat di media sosial, saya datang ke sana, saya ganti uang 25 jutanya, saya belikan motor 3 orang, saya umrohkan. Karena mereka itu penting. Kok polisi kayak Pak Polisi ya, kok neng ada Mbah Mudin, Mbah Rois, guru-guru ngaji, sebisa mungkin mereka kita bantu. Malah dekriminalisasi. Pak Lurah, malam bodoh minimal belikan sarung. Ya, kerja duduk kan lumayan.
Walaupun sarung gajah duduk ya gorok. Dibuka sarungnya langka gajah, malah muncul belalai nih Setiap pemimpin yang dia tidak bisa adil atas kepemimpinannya, maka dia dengan Fir'aun itu kelasnya sama. Pak Lurah jangan sampai dianggap Fir'aunnya seliling. Syaratnya apa? Lurah harus adil. Keadilan di desa itu gampang saja Pak Lurah. Pembagian BLT yang merata, adil. Walaupun masyarakat juga harus tahu, adil itu tidak harus sama. Orang seliling itu lucu, kalau pengajian bergaya glamor, masih dinggo, pakaiannya yang paling apik, sandalnya jinjit ngarep. Kalau acara kelihatan mewah, tapi ketika BLT ngantri ngarep dewek. Wong iya teka. Ya melu guyu. Kudungnya warna apa? Ireng. Yang warna coklat insya Allah pada baik. Ini tantangan ke depan Pak Lurah. Ada koperasi merah putih. Saya juga memahami mungkin banyak lurah yang kemudian mispersepsi karena khawatir mengurangi jatah dana desa, kemudian dijadikan jaminan ke koperasi merah putih. Yakin saja presiden punya kebijakan itu pasti punya pertimbangan. Kayak MBG mudah-mudahan segera masuk ke seliling. Jangan sampai orang-orang yang ngurusi MBG terpikir sedikit pun untuk korupsi uang MBG. Saya di mana-mana bilang, Gus Miftah kan orangnya Pak Prabowo. Gus Miftah ngurus dapur enggak? Enggak. Kenapa Gus? Saya enggak mau ada hak rakyat kecil yang kemudian masuk ke kantong saya pribadi. Naudzubillah min dzalik. Saya enggak mau. Kalau kamu pernah ikut pengajian Gus Miftah di pondoknya Gus Miftah, nggak ada kotak infak satu pun selama saya pengajian sampai hari ini. Saya khawatir sampai ada hisab Allah kepada saya hanya gara-gara makan uangnya jamaah. Mula kula wingi ulang tahun patang dino patang bing. Ulang tahun hari Sabtu, Mas Gibran datang. Saya bagi 20.000 paket sembako. Saya bagi 12 motor. Saya bagi umroh. Terakhir saya undangan Denny Caknan sama Tip X. Saya nggak mau ada kotak infak. Bukan kok saya kaya nggak Pak Lurah. Tapi dari dulu saya nggak mau pernah berurusan dengan uang jamaah. Maksud kula ngeten. Ini semuanya sedang diuji. Mungkin kita juga sedang diuji. Ada yang diuji masalah ekonomi. Ada yang diuji anaknya belum bayar seragam sekolah. Ada yang diuji nggak bisa beli beras. Ada yang diuji punya utang. Semuanya diuji. Pemerintah juga diuji. Rakyat juga diuji. Kewajiban kita yang milih Pak Prabowo mendoakan Pak Prabowo. Kewajiban kita sebagai rakyat sabar sambil kita mengingatkan janji-janji para pemimpin kita. Apa-apa Pak Lurah, ojo ndeleng DPR sing gajine munggah. Saya selalu bilang sama anak-anak, lebih baik tanganmu kotor tapi penghasilanmu bersih daripada tanganmu bersih penghasilanmu kotor. Macul apa-apa. Nabi itu hanya pernah mencium 2 tangan. Yang pertama, tangannya Siti Fatimah anaknya, dicium anaknya. Fatimah Az-Zahra. Yang kedua, tangannya siapa Bapak Ibu? Tangan seorang kuli pemecah batu. Ketika Nabi pulang dari perang, melihat seseorang, disalami sama Kanjeng Nabi. Sang kuli ini malu cah Banjar, tangannya disembunyikan begini. Makanya kalau bocah Banjar tangannya metek-metek ora apa-apa, ora apa-apa. Engko Banjar tak wene rokok ya, aman. Tangannya disembunyikan. Kenapa kamu malu dengan tanganmu? Akhirnya tangannya diulurkan kepada Nabi. Ketika disalami Nabi, tangannya metek-metek kayak kapalan. Tanganmu kenapa? Nabi, saya malu. Kenapa? Tangan ini aku gunakan untuk memecah belah batu. Saya mencari nafkah yang halal untuk anak istri saya dengan menggunakan kedua tangan saya dengan cara memecah batu. Apa kata Nabi? Wallah, tangan ini yang akan menuntunmu ke dalam surganya Allah. Haram neraka menyentuh tanganmu, kata Nabi. Tangannya siapa? Tangannya kuli, dicium oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hari ini Anda yang tangannya kasar, pecah-pecah, tungaknya metek-metek, ora usah isin. Insya Allah menjadi wasilah masuk surganya Allah. Amin. Banser, kue dadi banser le pengabdian. Banser langsung dileng tangane. Inyong metek apa ora ya? Hadiah banser rokok untuk sejuta jasernya. Untuk kanca-kanca rokok
Ora salaman. Ya salaman. Ora sida. Makanya dadi Banjar iki pengabdian deh ya. Kerjamu yang ngomong kowe nguli ya macul ya sapa apa. Tanganmu kasar insya Allah dicintai oleh Allah. Pokoknya pengajian rasa ngarep-ngarep sangu. Wong lurahe ra gablek ya. Makanya nyuwun sewu nggih, kita semuanya sedang diuji. Tolonglah bahasa-bahasa yang kurang sopan dikurangi. Masa karena bocah cilik sekolah, urung kebagian MBG, nggak video ora sopan temen. Wow, ki urung kebagian, keprimen. Ya nggak sopan ya sama presiden seperti itu. Sopan apa enggak? Ora sopan. Jenengan nyuruh anas nas jura pantes. Kok Gus Miftah nas contoh. Nas contoh ora pantes. Anak kecil di TikTok oleh wow belum kebagian lapar ini nyuwun sewu, nggak ada etika seperti itu. Kulo yakin kayak Pak Prabowo ini kok kurang istirahat, kurang tidur, semata-mata mikir rakyatnya. Kita sebagai rakyat ya sabar dulu lah. Ini belum ada setahun Pak Prabowo itu menjabat, sekarang belum aduh demo turunkan Prabowo. Sing mau jaluk ki presiden sing model apa? Dipimpin Pak Karno salah, dipimpin Pak Harto salah, dipimpin sama meneh Habibie salah, dipimpin Gus Dur salah, dipimpin Bu Megawati salah, dipimpin Pak SBY salah, dipimpin Pak Jokowi salah, dipimpin Pak Prabowo salah. Apa rumangsamu sing dadi presiden kaya rupane Muzaki kayak kiye? Kabeh salah. Sabar. Dipimpin lurah siapa ya salah, anak ya salah maning. Ya Allah. Maka saya sebagai rakyat mengingatkan, pemimpin yang tidak bisa adil atas kepemimpinannya maka kelasnya dia seperti Fir'aun. Pak Anas contoh berbuat adil. Tadi benar, ibu-ibu yang di sana tadi itu. Tolong pejabat jangan glamor. Benar Pak. Pak Anas, kalau toh kamu kaya, di hadapan rakyatmu tolong berpenampilan sederhana. Agama itu tidak melarang kaya, Nabi itu tidak melarang kaya, tapi Nabi mengajarkan sederhana. Tahu rakyatnya miskin ya jangan bermewah-mewahan di hadapan rakyat. Makanya keadilan itu ada asas kepantasan dan kepatutan. Lah ora pantes, ojo mau lakoni senajan toh halal. Contoh, Anda punya banyak jam, pengajian Pak Lurah kiwa tengen nganggo jam. Halal apa enggak? Halal, tapi enggak pantes. Halal tapi enggak pantes. Tolong jangan dilakukan. Contoh, khutbah Jumat pakai helm. Halal apa enggak? Halal. Boleh apa enggak? Boleh, tapi ora pantes. Rakyat sedang susah. Jangan kemudian ditunjukkan hal-hal yang tidak pantes, malah dipamerke. Uang perumahan uang ganti perumahan anggota DPR sebulan 50 juta. Itu pun katanya masih kurang. Mbok delengen wong seliling. Tandur sedina bayarnya pira? 45 kata Anas. Makanya saya selalu mengatakan apa? Pejabat itu boleh kaya, tapi jangan pamer. Maka saya selalu bilang kayak Pak Polisi barangnya tak kandani. Ingat Pak Polisi, pejabat yang lain dengarkan. Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi jangan dipamerkan. Betul? Boleh dipakai tapi cuma pamer. Sing pamer saya pakai mau siji Superman. Mila Superman tuh goblok temen. Kenapa Superman goblok? Awaknya gede, bajune S. Kan kudune XL. Awaknya gede bajune S. Nganggo sempak ning jaba. Itulah kenapa Superman kalau terbang tangannya cuma satu di atas. Yang satu di mana? Neng kiye nyekeli sempak. Orang melotrok ya. Apa tadi teorinya anak Ansor Banser? Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi jangan dipamerkan. Pak Prabowo itu kekayaannya 2 triliun lebih. Jam tangan yang dipakai itu hanya harga 900.000.
Padahal kalau Pak Prabowo itu mau beli apapun bisa, mau beli Rolex bisa, mau beli RM bisa. Tapi cukup jam harganya 900.000. Pak Prabowo itu makan di tempat saya, Bu, cuman makan bakmi. Pas buka puasa sama saya di Jakarta cuman makan gorengan. Saya bilang, Pak, saya kalau berdua itu manggilnya Mbak Bebe, jangan makan gorengan. Ora apa-apa, aku tentara. Sesederhana itu. Sukanya cuma nasi goreng. Pak Prabowo sing presiden sugih, sukanya hanya nasi goreng. Luraya anak cangkeme setik. Alah gaya temen. Belum doyan, Gus. Aduh, sangoni maning. Santai, jamaah nanti kebagian. Pokoknya yang paling butuh alasannya rasional tak kasih. Kullu sultanin, setiap pemimpin la ya'dilu fi sultanihi wa fir'aunu sawa. Kalau sampai dia tidak bisa berbuat adil, maka kelasnya seperti Fir'aun. Mudah-mudahan Indonesia dipimpin Pak Prabowo adil, amin. Mas Gibran adil, amin. Semua pemimpinnya adil, amin. Termasuk Lurah Anas adil, amin. Adil Nas, adil. Udah berapa lama jadi lurah? 2 periode. Oh, 2 periode. Pokoknya kamu itu dianggap sukses jadi lurah kalau sudah menyusul Mbah Yai Thoifur. Artinya kalau besok Anas meninggal, husnul khotimah kaya Mbah Yai Thoifur, berarti Anas merdeka. Kaya Mbah Yai Thoifur itu bukan meninggal tapi diwisuda. Diwisuda. Kalau wisuda itu biasanya sukses apa gagal? Sukses. Karena kalau gagal nggak mungkin diwisuda. Kalau kelasnya polisi Mbah Yai Thoifur itu udah adi makayasa, lulusan terbaik. Kulo yakin nih, sing ngeliat orang sebanyak itu, masya Allah. Awalnya dia belum tentu loh Pak Lurah, belum tentu. Pak Lurah umurnya berapa? 45, saya 44, cuman sedih 1 tahun. Tapi santai Pak Lurah, mati itu syaratnya tidak harus tua. Makanya walaupun Pak Lurah lebih tua daripada saya, bisa jadi yang mati Pak Lurah duluan. Sakit manin. Yang nomor 2, lanjut. Sabar. Yang nomor 2, di tongkatnya Nabi Musa ditulis apa? Kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa wa iblisu sawaun. Setiap orang alim yang tidak bisa mengamalkan ilmunya, maka dia kelasnya dengan iblis adalah sama. Kok ono wong alim yang tidak mengamalkan ilmunya, kelasnya seperti iblis. Tapi ingat, jangan pernah sekali-kali cari guru yang sempurna. Guru yang sempurna itu apa? Saya harus punya guru yang antara ucapan dan perbuatannya harus sama 100%. Selamanya Anda tidak akan ketemu guru, Pak. Maka dikatakan apa? La tatlub aliman ya'malu bi ilmi fatabqa jahilan. Jangan pernah mencari guru yang sesuai antara ucapan dan perkataannya 100%. Maka selamanya Anda akan menjadi orang yang bodoh. Sarannya bagaimana? Tahu bahwa guru itu tidak sempurna, jangan pernah mencari-cari kesalahan guru. Dulu para sahabat mau berangkat ngaji seperti ini, Bu, itu sedekah. Tujuannya apa? Ya Allah, tutuplah aib guruku dari mataku. Jangan pernah kamu tampakkan aib guruku di mataku. Saiki malah golek aibe guru. Aku mau ngaji karo kae ngapa? Rabi maning. Aku mau ngaji karo kae apa? Utange akeh. Aku mau ngaji karo Miftah apa? Es teh. Saya itu kemudian kalau dianggap menista bakul es teh, hari ini saya bersyukur. Gara-gara masalah itu bakul es tehnya menjadi orang kaya. Sementara Anda yang menghujat saya, pernahkah Anda membuat orang lain kaya? Maka saya nyantai cabancor. Dasar Miftah, goblok-gobloknya bakul es teh. Saya bilang, saya ngomong goblok wes sugih, apalagi saya berdoa. Iya.
Kita nggak bisa menurut guru itu sempurna, nggak bisa. Harus sama persis, nggak bisa. Nabi itu yang sempurna hanya Nabi. Kalau kiai ada salahnya lumrah, karena kalau Nabi, kiai itu sempurna, malah berpotensi menjadi Nabi. Makanya nggak boleh sempurna kiai. Ya boleh salah ngomong ya boleh, tapi aja sering-sering. Lah ini nyongki bingung, apa viral. Ceramah karo PSK viral. Deddy Corbuzier masuk Islam viral. Ceramah di gereja viral. Wayang viral. Bagi-bagi duit di Madura viral. Jenggung kepala bojone, sorry Pak Lurah, saya itu sama istri begini, gemes aku, cuman sekali tok kepalanya tak pegang. Diedit sama YouTuber 70 kali, wugu 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 wugu. Ya viral maning. Tahun 2004 bulan 10 pas ulang tahun pondok. Saya pikir itu viral terakhir, ndelala ST viral maning. Inyong kudu primen ya. Setiap orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya, maka dia dengan iblis kelasnya sama. Kalau Miftah itu nggak alim, tapi sebisa mungkin atas ketidakalimnya berbuat manfaat. Makanya Mbah Dimyati Al-Fadlu wal Fadilah Al-Maghfulah Mbah Dimyati Rais, beliau mengatakan apa? Miftah itu gambaran dari qalilum minal yakin khairum min kasiri minal ilmi wal amal. Ilmu Miftah ki mung titik tapi hasilnya maksimal. Sementara hari ini banyak orang yang banyak ilmu tapi hasilnya minimal. Bagaimana nggak maksimal ya? Inyong goblok, wis ngislam ke wong 300 lebih. Kamu yang merasa alim berapa yang kamu islamkan? Loh kalau Allah tuh nggak paring, raisol. Makanya kalau saya punya prinsip, wis apa-apa. Orang alim ya apa-apa. Tundang ngaji ya mangkat, orang ngaji, orang tundang ngaji ya kelon. Nanti bojo ya, ya Muzaki ya. Muzaki. Bocah cilik kesenangannya kelon, anaknya telu. Saya ditanya, kan Kang Deddy Mulyadi itu pernah sambat begini, Gubernur Jawa Barat. Orang kok kalau miskin malah anaknya banyak ya, Bah ya? Ini saya ketemu orang miskin tinggalnya di bantaran sungai, tapi anaknya 12, Bah. 12. Saya bilang, loh iya. Orang itu kalau miskin malah anaknya cenderung banyak. Kenapa? Karena orang miskin tuh hiburannya hanya kelon. Loh, hiburannya apa maning, Pak? Kalau orang kaya hiburannya kemana? Main, piknik, vacation, karaoke, ya itu. LC matane, LC. Ya jalan ke pantai, ke gunung, main ke kota, ke luar negeri, jalan-jalan. Jadi ya hiburannya banyak, sementara orang miskin itu hiburannya hanya kelon. Jadi anaknya banyak ya lumrah. Wes orang miskin manggone ning seliling adem-adem pisan. Ya anaknya oke temen ya. Jadi kalau orang miskin anaknya banyak itu jangan disalahkan. Ya, tapi hiburannya kelon. Tapi kamu jangan salah. Orang kaya itu nggak bisa merubah syariat, tapi orang miskin bisa merubah syariat, Le. Loh, yang bisa merubah syariat itu siapa? Miskin apa kaya? Miskin. Contoh, anak kasus bulan Ramadan, wong kelon di siang hari. Matur karo Kanjeng Nabi. Kalau bahasanya bocah sekarang, Kanjeng Nabi apa ya? Ngomong icibos tak ajar kowe icibos. Apa? Kanjeng Nabi, saya melakukan kesalahan. Apa kesalahanmu? Saya jima sama istri saya di siang hari. Kamu harus ganti puasa 2 bulan, ya kan? 2 bulan berturut-turut hukumannya secara fikih. Si miskinnya jawab, "Lah keprimen Nabi? Kok puasa 2 bulan? Nembe puasa sedina wae kecolongan kelon. Lah 2 bulan keprimen? Jara kuat nyonge ya." Itu loh. Cilaka toh? Baru puasa sehari saja saya kecolongan sudah kelon. Apalagi kalau saya puasa 2 bulan, mana tahan? Apa yang terjadi? Ya udah, kalau kamu nggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, hukuman kamu diganti. Apa hukumannya? Kamu harus memberikan makan orang miskin selama 30 hari. Diberikan kepada siapa Nabi? Kepada orang yang miskin. Nabi, sakampungnya inyong yang seliling, inyong sing paling kere. Kon puasa wes ora kuat, kon sedekah kepada yang miskin, ternyata dia yang paling miskin. Akhirnya apa yang terjadi?
Ini orang miskin bisa merubah syariat le. Kon puasa dia tidak mampu, suruh sodako dia tidak mampu. Akhirnya apa kata Nabi? Ya udah kamu tak kasih sodako. Untuk siapa? Ya untuk kamu sendiri. Nggak ada sejarah orang kaya bisa merubah hukum, tapi orang miskin bisa merubah hukum. Ini kebalikan di Indonesia. Orang miskin jadi korban hukum, orang kaya justru banyak yang merubah hukum. Korupsi 11 triliun timah di Bangka Belitung. 7 tahun tok. Akhirnya Pak Prabowo nesu. Akhirnya maksimal 20 tahun. Jadi ini bocah gemilang. Kalau 10 triliun bah 20 tahun inyong ya gelem. Ini nggak adil. Makanya kadang-kadang kita ngelus dada ya. Ada orang nyolong singkong di sidang, di penjara. Orang maling uang triliunan masuk KPK malah dada-dada. Orang maling ayam Pak Lurah dipukuli masuk polsek digebuki rene nganti benjut. Orang ditangkap triliunan gara-gara korupsi masuk KPK malah dibonusi rompi. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga adalah wis aman. Kemudian yang pertama toh, ojo nganti lurah Anas kaya Fir'aun. Apa? Omai ngapa? Omai. Oh, omelin. Sabar Pak Anas. Apakah sabar niku wonten watese? Sabar niku mboten wonten watese Pak Anas. Mergo sing duwe wates mung kulon progo. Jadi ini kalian Kang Dedi. Kenapa ya? Bahkan Pak Kang Dedi itu yang manggil saya itu kan Abah. Yang mengenalkan Kang Dedi Mulyadi ke Pak Prabowo itu saya. Jadi dia tanya, kenapa ya bahwa orang miskin kok anaknya malah banyak? Lah keprimen. Hiburannya kelontok. Lucu maning le. Inyong duwe kanca CS lah, kiai manggone ning gunung. Anaknya kayak temen. Telulas. Kiai anaknya telulas. Saya bilang, kok matang-matang bae ngapa? Lah keprimen Gus, kalau Gus entah kan hiburannya banyak. Gus entah ketemu artis, ketemu pejabat, ke Jakarta, kemana-mana, keliling dunia. Saya itu di gunung Gus, dingin, hiburannya mau kelontok. Tapi ya cuma matang terus, lah gimana Gus? Kan saya kiai, masa kiai beli kondom? Kan gak pantas Gus. Lah itulah modar ya Gus. Masa kiai mulai pengajian mampir Indomaret? Pak Kiai itu bahasa apa? Kondom. Ngomongnya bisik-bisik karo bakule, kondom. Malah kasihnya ngomong, merek apa kondomnya Pak Kiai? Kiai ini jawab, sutra. Sutranya telas Pak Kiai. Temennya Inyong, ya primen ya Gus ya. Anak banyak kan ya rezeki ya, tapi telulas. Lah kenapa nggak pakai itu? Masa Kiai tuku kondom ya ora pantes Gus. Inyong langsung ngelus dada. Ya Allah, dadane bojone Inyong. Ngene iki ya bocah YouTube kok dipotong nggon kondome tok. Viral maning. Janus. Pusing Nyong ya. Bocah YouTube cah pira kuwi? 1 2 3. Yo takon tok. Sabar cah YouTube. 5, ya nyo, 100 nyo, 5. Ini perwakilan Cici. Nah, gue lah, sing ngedit foto sing apik-apik, orang nyelakake Inyong. Kata-kata. Apa kata-kata nih? Kata-kata yo. Hidup mancing. Kata-kata ini. Ayo. Nah. Ada deg-degan. Cair sono. Saya. Pak. Teman-teman. Ini kata-kata Abah Miftah untuk Pak Lurah Anas. Anas, kamu itu kayak es teh. Segar sih tapi menyakitkan. Iya.
Ya, mangatus bagi tonton YouTube kayak ya. Sing amanah di YouTube. Ya, pada-pada. Maning. Kok nggak kata-kata malah mancing. Cowok itu mancing, itu bukan nyari ikan. Wallah. Saya kenapa mengatakan demikian? Laki-laki itu bahasa Arabnya rojulun. Itu asal katanya sama dengan kaki rijlun. Saya ulangi. Cowok itu bahasa Arabnya rojulun. Asal katanya sama dengan kaki rijlun. Kenapa asal kata laki-laki sama kaki itu sama? Karena laki-laki itu sukanya jalan-jalan. Jadi dia itu pergi dari rumah mancing itu niatnya itu sebenarnya tidak mencari ikan. Yang penting iso mlaku-mlaku. Soalnya ning omah iki mumet deleng bojone tok tak kandhani. Beneran. Kalau niatnya mencari ikan, bawa uang 100.000 ke pasar dapat ikan. Dia itu butuh rileks makanya jalan-jalan. Beda dengan perempuan. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun. Asal katanya sama dengan cermin, mir'atun. Perempuan itu mar'atun, cermin itu mir'atun. Kenapa asal kata perempuan sama dengan cermin? Karena pada dasarnya perempuan itu suka bercermin. Neng kamar mandi anak kaca ya ngaca. Neng lampu merah anak mobil mandek ya ngaca. Pengajian nyekel HP ya ngaca. Karena perempuan sukanya bercermin. Yang kedua, kenapa perempuan asal katanya sama dengan kaca, cermin? Karena perempuan tuh hatinya seperti kaca. Kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali. Asoy. Kata-kata lur. Makanya kalau kamu suka mancing, kalau mancing tak kasih ilmunya. Kalau mau berangkat mancing, tolong lihat posisi tidur istrimu. Kalau istrinya tidur miring ke kanan, maka pegang jorannya pakai tangan kanan. Kalau istrinya miring ke kiri, pegang jorannya pakai tangan kiri. Kalau istrinya tengkurap, pegang jorannya pakai dua tangan. Kalau istrinya melumah, rasido budal manci. Panser ngakik. Yang ketiga, kullu ghaniyin la yang tafi'u bimalihi wa huwa wa qarunu sawaun. Huwa wa qaruna sawaun. Setiap orang kaya yang hartanya tidak bermanfaat, maka orang tersebut kelasnya sama dengan korun. Makanya kalau ada pengajian di Seliling, orang-orang kaya itu nggak usah nunggu proposal, datang ke panitia nyumbang. Jangan sombong, nunggu panitia datang, nunggu panitia ngemis, nggak boleh. Datang, inyong nyumbang, gitu Pak Lurah. Pitulasan anak acara neng kampung, jangan nunggu panitia sowan, tapi orang kaya datang untuk nyumbang, itu baru keren. Karena kalau orang kaya nggak bermanfaat hartanya, kelasnya sama dengan korun. Ya Allah. Kalau ada orang meninggal, biasanya yang mau ngeduk tanah orang kaya apa orang miskin? Miskin. Jangan sewenang-wenang sama orang miskin. Kalau tetangganya hajatan yang mau masak lemper, wong sugih wong kere, pas rewang gawe lemper, sing warak disit, sing duwe omah pas sing rewang, Ini cuman etika ya. Ibu-ibu kalau rewang di tanggane kok kan gawe lemper, umpamanya pengen icip-icip lemper, itu akadnya dari awal disampaikan ke tuan rumah. Bu, nanti kalau saya bikin lemper, jelas saya makan lemper, tolong dihalalkan ya, izin. Loh, itu benar. Itu penting, akad itu. Kalau sampai tuan rumahnya, saya nggak izinkan, orang sido rewang. Poli temen sing di rumah ya. Bener ya? Masa kok dewek? Sing nomor 4 terakhir. Terus setelah ini kita cari orang yang betul-betul butuh, nanti maju dipilih Pak Lurah, tak kasih uang. Wa kullu fakirin, iki nggak apa dia wong kiri-kiri. Wa kullu fakirin la yasbiru ala fakrihi huwa wal kalbu sawaun. Setiap orang fakir, orang miskin yang tidak mau bersabar atas kemiskinannya, maka dia kelasnya seperti anjing, dengan anjing sama.
Jadi kalau orang kaya itu harus manfaat kekayaannya, orang berilmu harus bermanfaat ilmunya, pejabat harus adil dengan keadilannya, orang miskin harus sabar dengan kemiskinannya. Karena kalau orang miskin nggak sabar, kelasnya sama dengan anjing. Dan ingat, kenapa dalam Al-Quran itu begini? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau seandainya Allah mengendaki, semuanya akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi apa? Walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Tapi ternyata justru lebih cenderung kepada urusan dunia dan memperturuti hawa nafsunya. Orang-orang yang hanya mengejar dunia tanpa kenal halal haram, tanpa kenal dengan baik dan buruk, famasaluhu kamasalil kalbi. Perumpamaan orang yang mengejar dunia tanpa kenal halal haram, perumpamanya hanya seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas. Anjing itu kalau kamu hadang, dia akan menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu yalhas. Ataupun kamu tinggalkan, anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Pertanyaannya, kenapa anjing itu suka melet-melet? Seolah-olah ingin memakan dunia seisinya. Tapi begitu anjing mendapatkan tulang saja, dia sudah puas. Jangan sampai kita seperti anjing, mengejar dunia tanpa kenal halal dan haram. Tapi orang Indonesia itu hari ini aneh, takut haram kalau dalam bentuk makanan, tapi tidak pernah takut haram kalau dalam bentuk uang. Betul? Kalau dikasih babi, haram. Uang korupsi, olu. Soalnya mana? Ayo, ibu bapak yang punya kebutuhan mendesak, ngacung, kasih uang. Asalkan alasannya rasional. Perut. Ayo coba ini yang ngatuk gigi sama hati. Sini. Kasih mic. Cek. Kasih mic mulai. Duduk sini, duduk. Arahnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malah ndeleng foto ini kita Mirzani keprimen ya. Nama saya Khairun. Khairul siapa? Khairun toh? Ya. Kamu tahu Khairun itu artinya apa? Lebih bagus. Bagus. Umurnya Khairun berapa? 45. Pada Anas. Ya. Pekerjaannya apa Pak Khairun? Saya buruh serabutan. Buruh PNS. Betul. Pegawai negeri serabutan. Betul. Apa bentuknya apa? Serabutannya itu apa saja? Ya, yang bisa kamu lakukan apa saja? Ya kadang kalau lagi disuruh ada kerjaan jahit, saya jahit. Kalau nggak ada jahitan, saya kadang gabur-gabur merpati, Pak. Kau berarti pilot? Pesawat Merpati Airline. Itu. Kamu kalau serabutan itu sehari dapat penghasilan berapa biasanya? Serabutan ya kadang 60, kadang 50 untuk. Anaknya berapa? 4. Istrinya? 1. Anaknya 4 itu umur berapa saja? Ada yang 25, ada yang 23, ada yang 15. Yang sekarang sekolah umur berapa? Yang 15. Yang 15 sama SD. Sekolah di mana? Di SD Seliling 1. Beasiswa apa bayar sendiri? Bayar sendiri, Pak. Bayar sendiri. Ya. Sekarang kebutuhan mendesak kamu apa? Ya saya mau sedikit cerita, Pak. Ya. Oke, enteng waktu nih ya. Di sini saya ada rincian bagian dari anak saya yang sedang mondok dan sekolah, Pak. Mondok di mana? Di Kewayuhan, Pak. Kewayuhan itu mana? Kebumen? Miftahul Huda. Miftahul Huda. Apa tagihannya di pondok apa? Ya ada dari kelas 8, 9 sampai perpisahan. Belum bayar? Saya punya tanggungan masih 1.560.000 belum bisa bayar sampai sekarang. Sampai sekarang 1.560.000 untuk anakmu di pondok. Iya ini ada tagihannya gitu. Tagihannya. Ya udah langsung saya bayar 1.500.000. Langsung anaknya pondok bayar ya. Ya. Nah. Nih untuk bayar anaknya di pondok. Ya. Terima kasih, Gus. Ya ada. Diwane duit malah nyosor bayar. Kan aku jadi gemes.
aku ternoda. Emangnya aku cowok apaan? Ibu-ibu, ibu rumah tangga atau duda atau janda atau siapapun, cewek dulu, nggak apa-apa. Yang punya kebutuhan mendesak ngomong sama Gus Miftah malam hari ini. Siapa ibu-ibu di belakang? Mana yang bawa anak mana? Ya sini mana? Oh ini ibu ini bukan? Siapa? Ibu ini. Ya sini ibu sini. Kasih mic di situ aja, kasih mic le. Kasih mic, tembrek mawon. Kasihan, kasih mic Dre. Iki seorang iki tinggo. Itu udah Dre. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Mbah sinten? Mbah Sumiati. Mbah Sumiati yuswane pinten? Umurnya berapa? 20. 20? 80. Oh, 80. Masih punya suami Mbah Sumiati? Dereng. Masih gadis. Bojone nikah Mungkin gada. dereng nate nikah. Belum pernah nikah? Gadis ya. Umurnya 80 tahun belum pernah menikah? Oh, belum pernah nikah, Bos. Hah? Dereng. Belum pernah menikah? Sumiati kamu masih gadis. Tuh belum pernah menikah ibu? Enggak punya suami berarti? Enggak punya anak? Enggak punya. Tinggal di rumah sama siapa ibu? Ini Mbak Yuni. Oh Mbak Yuni. Mbak Yuni punya suami. Nah, kalau Bu Sumiati nyuwun sewu, pekerjaannya apa? Kerjanya nopo? Di rumah kerjanya nopo? Kangalas mulai kayu. Sampai hari ini masih ke arah sari kayu? Dijual kayunya? Boten nggih masak. Oh, tinggal masak. Terus kalau untuk nyuwun sewu, untuk makan minum Ibu Sumiati dapat dari mana? Ini Mbak Yuni. Oh, saking Mbak Yuni. Untuk kebutuhan sehari dari Mbak Yu. Nyuwun sewu, Mbak Yu pekerjaannya apa? Jahit. Oh, jahit. Masya Allah. Saat ini pengen tumbas nopo atau punya keperluan nopo sing Gus Miftah bisa bantu? Pengen bojo? Aduh. Kamu udah nikah belum kamu? Kalau kamu nikah sama Mbak Sumiati yang ngasih mas kawin saya. Sumpah aku kaget, 80 tahun belum nikah itu. Banser pengen surga nggak kamu Banser? Bu Sumiati yang dikersakain apa? Pengen tumbas nopo pengen nopo? Apa punya utang? Tumbas kelambi. Oh tumbas kelambi. Pengen tumbas kelambi. Oh dalamnya pun di dalamnya. Sudah turunan. Oh sebelah sini. Tadi berangkat ke sini kali sinten? Numpak nopo? Melaku. Berapa meter Pak Lurah? Dari sini 500 meter. Oh 500 meter, sekilo lah nggih, jalan kaki. Masya Allah. Dan pengen tumbas baju nopo? Simer. Nyuwun sewu Bu Sumiati, baju harganya berapa? Mboten ngertos. Ya udah, Bu Sumiati tumbas baju 1 juta. Tumbas baju nggih. Sehat-sehat Bu Sumiati nggih. Duitnya lurah 5.000 tok primen. Ibu, Bu Sumiati. Gus Miftah dongake napa? Gus Miftah dongake napa? Panjang umur sehat. Amin. Rezeki lancar. Amin. Rezeki tambah. Bojone tambah karo sapa? Karo inyong.
Bu Sumiati sehat-sehat nggih. Nah, tepuk tangan untuk Bu Sumiati. Luar biasa. Oke, disimpan nggih duitnya nggih. Cile, cah nom-nomi malu sama ibu loh. 80 tahun beliau masih nyari kayu. Kamu anak-anak muda jangan pernah merepotkan orang tua kamu, yo le ya. Nyambut gawe le. Cah lanang kok. Ngarit ya ora apa-apa. Bu Sumiati. Makan roti, minumnya susu. Bu Sumiati, I love you. Bojoni. Sama nih. Oke, Ansor ngapa ngadeg bae ya Pak Ansor? Ya Pak, sebentar. Ansor dulu baru ibunya itu. Ibunya maju Bu, setelah Ansor ibunya. Ansor dulu. Nama saya Ahmad Purwadi, kebutuhannya adalah untuk Ahmad Purwadi, kamu kebutuhan ditanya dulu. Iya, siap Gus. Kamu di Ansor jadi apa? Banser Gus. Banser. Saya Ansor dan Banser. Di Ansor menjadi ketua bidang ekonomi. Terus di Banser? Di Banser sekarang sudah jadi anggota. Kemarin jadi Kasat Koreon tapi sudah berganti. Kamu ini kebutuhan pribadi apa organisasi? Kebutuhan untuk pembangunan PAUD dan TPK. Mohon doa restu yang pertama Gus, besok hari Minggu direncanakan peletakan batu pertama PAUD TPK Al-Ikhlas Desa Seliling. Oh, mau bikin PAUD. Peletakan batu pertama. Pengembangan Gus. Pengembangan. Sekarang siswanya berapa santrinya? Untuk PAUD-nya 108, kemudian untuk TPK-nya plus minus untuk TPK sore dan TPK malam 200. Selama ini pembiayanya dari mana? Pembiayaannya dari wali santri. Wali santri sebulan bayar berapa? 15.000. 15.000. Lancar. Bagi yang tidak lancar kita maklumi, namanya aja sudah Al-Ikhlas. Oh, ikhlas. Guru ngajinya dibayar berapa biasanya? Tergantung jadwalnya Gus. Ini sekarang membangun apa? TPG. Nggih, gedung baru. Namanya TPG apa? Al-Ikhlas. Ya udah, saya nyumbang 10 juta. Allahu Akbar. Terima kasih Gus, jazakumullah. Nanti dikasih nomor rekeningnya ke Mas Andre ini, asisten saya. Allah. Nanti transfer ya. Dah, untuk TPG 10 juta. Nanti ditransfer. Sementing anak-anak doain Gus Miftah saja ya. Oke. Tadi ya di belakang ya Andre ya, itu Mas Andre itu dikasih nomor rekeningnya itu. TPG, nanti besok langsung ditransfer saja ya Mas Purwadi ya. Tetap semangat, harus ikhlas ngurusi anak-anaknya. Makanya nyuwun sewu, tolong orang tua murid wali santri jangan pernah meremehkan guru-guru ngaji. Kok sampai mau dikeplak? Saya punya pengalaman Bu, saya dulu ngaji dikeplak sama guru saya wadul sama bapak, Pak inyongnya dikeplak kalau guru inyong apa? Inyongnya dikeplak apa? Inyong rene sing goblok ya dapurmu raimu tambahi dhewe plok nggih napa mboten? Saya iki lapor polisi. Kebangetan temen ya. Tolong dijaga guru-guru ngaji niku. Pokoknya nyuwun sewu. Saya hanya minta Mas Purwadi dan teman-teman lebih bersabar sedikit, dongake Pak Prabowo, dongake Pak Presiden. Saya itu punya, kenapa toh saya selalu mengatakan seperti itu? Saya itu punya beban mental. Saya dulu ngajak rakyat untuk milih Pak Prabowo, maka kewajiban kita sekarang mendoakan Pak Prabowo. Gus Miftah bantu-bantu uangnya Pak Prabowo, demi Allah, demi Rasulullah. Saya punya presiden namanya Pak Prabowo, sampai hari ini belum pernah minta uang sama Pak Prabowo. Nggak mau saya. Tapi bahwa saya orang yang mencintai Pak Prabowo, saya harus menjaga pemerintahan ini, termasuk minta doa dari semuanya, termasuk dari teman-teman Al-Ikhlas. Tepuk tangan untuk Al-Ikhlas. Tadi ibu-ibu yang gendongannya dari mana? Itu. Agak maju Bu, agak maju aja biar kelihatan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Istiqomah. Istiqomah. Kamu tahu istiqomah artinya apa? Konsisten. Tapi kalau istiqomahnya Pak Lurah beda. Istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Bu Istiqomah? Nggih. Masih punya suami? Masih. Pekerjaannya apa suaminya? Anu di Sawitan Kalimantan. Udah sawitan Kalimantan. Nggih. Punya kebun sawit. Mboten. Ya kaya. Kuli. Oh, kuli. Buruh di sana. Nggih. Terus anaknya berapa? Setunggal tapi niku ceritane kali sing jalan roto niku tetes kula niki kula kali Mas ngerawat.
Ngerawat. Nggih. Nggak punya anak berarti? Anu anaknya setunggal niki putu Oh, kalih. oh anaknya sudah menikah. Sudah Cucunya itu cucunya yang dibopong. Oh, dibopong itu cucunya. Nggih. Loh, Bu Istiqomah umurnya berapa kok udah punya cucu? 43. Oh, 43. Nggih. Suaminya pulang setiap apa? Anu nembe kesah meli setahun sekali. Setahun sekali. Aduh, setahun sekali. Aduh. Zaki. Terus kalau Bu Istiqomah di rumah pekerjaannya apa nyuwun sewu? Kula cuman ngomong cucu kadang jualan kecil-kecilan. Suami tiap bulan ngasih nafkah. Ngasih tapi mung dibatas nggih niku lah nggih mampir banget. Oh, seadanya nggih. Nggih. Sekarang punya kebutuhan mendesak nopo? Nggih kepengin niku omah kula kan teng gunung, kepengin tumbas sanyo omahe pundi? nang Andian. Des agak tinggi dari Banyunya sini. susah sangat, Oh, nggih. banyunya susah. Nggih. Terus kebutuhannya sekarang apa? Nggih. Sanyo. Sanyo. Sanyo harganya berapa? Paling 400. Ya udah, langsung beli nanti pulang ya. Nggih, suwun Sanyonya sangat, juga nggih. dari Gus Miftah. Nggih. Ya udah, berarti harganya berapa sanyo? Sanyo. 500. Ya udah, beli sanyo 500, tak tambahin 100. Nyambal ora. Itu beli sanyo, Mas Purwadi kasih, Bapak. Ya udah, tumbas sanyo nggih. Matur suwun sangat, Gus. Nggih. Lurah tambah 1 juta kan lurah aku ora tau di bantuan. Anak kok ngegas bae ya. Aku ora tau di bantuan karo lurah. Mau kayaknya lembut banget. Begitu ndeleng lurahe ngegas. Nafsu temen karo lurahe ya. Matur suwun, Gus. Ya Pak sama-sama. Lurah, nggih. Ya. Assalamualaikum. Salam. Gayane karo Gus Ita. Doakan Gus semoga tambah sukses nggih. Amin. Makasih Istrinya ya. satu lagi. Iya, namanya Sumiati. Kesuh nyong ya. Ngomong karo nyong halus temen. Arane siapa? Istiqomah. Butuhnya apa? Sanyo. Kedua, Pak Lurah, tambahin Pak Lurah. Galak temen ya. Ada lagi. Ada lagi. Iki mbak niki, hijau niki, hijau, biru niki. Niki. Ini, biru ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arane siapa? Nama saya Siti Khotijah. Siti Khotijah. Usianya berapa Bu Khotijah? Umurnya 65. 65 tahun. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya jualan jenang sama bubur, tapi lagi prai capek. Loh. Ya, kakinya capek banget, jadi lagi istirahat dulu. Oh, udah berapa tahun jualan? Ya, udah ada 1 tahun. 1 tahun. Belum baru 1 tahun. Dan sebelumnya pekerjaannya apa? Anu suamiku kakinya patah, disorong ikut anaknya. Oh, suaminya kecelakaan. Iya, kecelakaan tabrakan tuh Pak Anas sudah tahu tuh Pak Lurah. Oh. Sekarang pekerjaannya jualan bubur. Iya. Bu Khotijah terima BLT enggak? Nerima. Oh, nerima. Iya. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya. Terus sekarang punya kebutuhan apa Bu Khotijah? Kalau kepengen dagang sing mboten pati kesel banget dagang nopo. Nggak pernah dikasih uang suaminya soalnya kakinya tunggal nggak bisa cari nafkah. Lah jualan apa ini kira ngerti ya? Warung kecil-kecilan Pak, warung. Jualan es teh. Bisa juga Pak ya. Ya udah jualan es teh mau. Mau aja. Loh, beneran. Beneran. Loh, kalau jualan jenang susahnya di mana? Itu tanginya jam 1, kalau kejangan takut nggak laku. Oh, Kadang-kadang aku jenengnya gosong. buat sendiri. Ya keliling turut kampung. Enggak, jenengnya buat sendiri. Iya. Jam 1 malam udah buat. Udah tanging, udah bangun. Udah kan ya. Jam 1 malam gue udah tangi gue. Udah bangun. Lanjut masak jenang. Jenang sama ngobrol. Lah delalah gue keturun. Jenangnya gosong. Enggak. Oh gitu, sering gosong. Kayunya gede nih. Ya.